Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Apa kabar pemirsa? Hari ini Jejak Islam ada di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Pemandangan yang begitu indah dengan panorama alam dan ada keberkahan dengan kaya rempah-rempah di dalamnya. Ada lada, cengkeh, pala, dan bentuk rempah-rempah yang lainnya. Dan ternyata Aceh Selatan banyak memiliki para ulama-ulama karismatik bukan hanya tingkat lokal, nasional, namun juga mancanegara. Bisa jadi kehadiran dari para ulama, doanya para ulama menghadirkan keberkahan di daerah ini yang betapa banyak masjid-masjid di dalamnya. Salah satu masjid dengan usia 1 abad lebih kurang, yaitu Masjid Al-Qaryah. Masjid yang dibangun oleh ulama menjadikan masjid ini sebagai sentral pusat pendidikan para ulama sehingga melahirkan ulama-ulama yang berkarismatik. Seperti apa perjalanan spiritual jejak Islam yang ada di Tapak Tuan, Aceh Selatan? Mari pemirsa kita ikuti jejak Islam perjalanan spiritual. Jika melintas di Jalan Tengku Umar, Kampung Padang, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, akan terlihat sebuah masjid berdinding kayu bernama Masjid Tuo Al-Qaryah. Masjid ini diperkirakan sudah berusia lebih 1 abad. Berdasarkan catatan yang ada pada salah satu tiang, Masjid Tuo Al-Qaryah ini dibangun pada tahun 1276 Kamariah atau sekitar 1860 Miladia dengan ukuran bangunan induk 10 x 10 meter dan memiliki tiang masjid yang berukuran panjang sebanyak 4 buah dan 12 buah tiang berukuran pendek. Tiang-tiang tersebut adalah sebatang pohon kayu yang tumbuh di lokasi masjid ini. Pembangunan masjid ini dicetuskan oleh seorang saudagar keturunan Arab yang datang dari Batavia bernama Syekh Muhammad Qisti. Saat beliau datang ke Tapak Tuan melihat penduduk setempat yang beragama Islam tidak mempunyai tempat ibadah sebagai sarana melaksanakan sholat 5 waktu, untuk menyatukan umat dalam bentuk jamaah, serta sebagai tempat pendidikan, musyawarah, dan memperdalam ilmu agama. Syekh Muhammad Qisti ketika berkunjung yang kedua kalinya membawa tukang keturunan Tionghoa yang juga sudah memeluk agama Islam. Saat itulah dimulai pembangunan masjid. Pembangunan rumah ibadah tersebut disambut sukacita oleh masyarakat Tapak Tuan. Warga juga ikut bergotong royong secara bergantian. Untuk motif masjid itu sendiri mengacu kepada masjid-masjid yang sudah lebih dahulu dibangun di Pulau Jawa, seperti Masjid Banten dan Demak. Allahu Akbar. Seiring dengan perjalanan waktu, beberapa dasawarsa kemudian, apa yang pernah dicita-citakan oleh pendiri masjid mulai terwujud.
masjid yang belum punya nama saat itu menjadi pusat pengembangan intelektual Islam. Di antara yang pernah menimba ilmu di masjid itu adalah Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi sebelum beliau meneruskan pendidikannya ke Sumatera Barat. Juga ada Buya Zamzami Syam yang terakhir beliau menetap di Singkil. Ustadz Manaf yang terakhir beliau menetap di Blangpidi. Juga intelektual Islam lainnya seperti Profesor Dr. Ismail Suni yang juga pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah Pusat. Assalamualaikum Pak Nasriza. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya sudah duluan Pak untuk lihat kondisi Masjid Al Khairiyah sekaligus salat sejenak tadinya. Alhamdulillah ya, kami mohon maaf juga saya pribadi karena kita janji sebelum ini cepat waktu kan, tapi karena ada urusan jemaah sedikit makanya terlambat datang. Baik, alhamdulillah. Pemirsa, Masjid Al Khairiyah memiliki sejarah spiritual yang sangat luar biasa. Dan Masjid Al Khairiyah ini salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Seperti apa sejarah dan proses pembangunannya dan seperti apa masyarakat berbondong-bondong mensyiarkan Islam dari sebuah peradaban Masjid Al Khairiyah ini. Dan bahkan masjid ini menjadi sentral pusatnya pendidikan oleh para ulama. Dan Pak Nasriza salah satu imam di Masjid Al Khairiyah ini. Dan kita ingin tanya seperti apa sejarah yang sudah cukup lama, dan sejarah ini mudah-mudahan membuat hati kita semakin cinta kepada Rob yang maha mencintai. Pak Nasriza, ini kan masjid yang diperkirakan sudah 1 abad lebih yang ada di daerah Aceh Selatan, tepatnya di Tapak Tua. Seperti apa sejarah singkat dari sebuah Masjid Al Khairiyah ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tahu masalah Masjid Al Khairiyah ini, bahwasanya kita tentu bertanya kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita. Sebenarnya mereka pun tidak begitu mendalami atau tidak memahami bagaimana keberadaan Masjid Tua ini. Namun kegigihan beberapa orang daripada kita sehingga terungkaplah sedikit bahwasanya Masjid Tua ini dibangun oleh saudagar yang berasal dari Betawi yang keturunan saudagar Arab. Beliau itu bernama Syekh Muhammad Kisti, yaitu lebih kurang tahun sesuai dengan catatan yang ada di tonggak, siapnya ya terpasang terpampang tahun 1276 Hijriah. Jadi dengan disamakan dengan tahun Masehi lebih kurang tahun 1862 Masehi. Itulah kepada masjid yang kami tahu sesuai dengan catatan yang ada sekarang ini. Kalau kita ingin lihat kan Pak Nasriza, ini kan masjid yang arsitekturnya seperti ada ciri khas dengan daerah di luar Aceh, seperti Banten atau juga di Demak. Apakah ini ada keterkaitan antara Aceh dengan daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa, Pak Nasriza? Betul sekali bahwasanya masjid ini dibangun menginspirasikan daripada yang telah ada masjid di Pulau Jawa, yaitu seperti masjid yang di Banten atau masjid yang di Demak. Dan ada kata seseorang yang berziarah ke sini kira-kira tahun 1996, lebih kurang berapa itu 24 tahun yang lalu ya, bahwasanya mereka mengatakan masjid ini sama dengan masjid yang dibangun masjid di Kebun Jeruk yang dimanfaatkan oleh Majelis Tabligh.
Dan masjid itu memang sampai sekarang dasarnya belum diubah-ubah, namun pengembangan masjid tersebut telah dibuat masjid secara modern. Karena kami tempat tuan ini, tetap inilah yang kami pugar baik-baik dan tidak merubah daripada dasar bentuk masjid, namun pembaharuan disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang dituntut oleh kemajuan sekarang. Pak Nasriza, ini kan masjid dibangun oleh seorang ulama. Masyarakat pun juga mensupport dan mencintai para ulama. Dan bahkan ini masjid menjadi pusat sentralnya pendidikan yang para ulama banyak belajar di sini. Seperti apa aja sejarah dan para ulama yang menuntut ilmu di masjid ini, Pak? Dasarnya masjid ini memang digunakan untuk ibadah. Setelah ada bangkit beberapa orang pemuka-pemuka agama untuk mengembangkan syiar agama ke depan, makanya dibentuklah perguruan Al-Khairiyah. Makanya namanya Masjid Tua ini bernama Masjid Tua Al-Khairiyah. Karena untuk pembangunan SDM manusia perlu satu kebaikan atau Al-Khairiyah. Maka dari itu, namalah Masjid Al-Khairiyah, dan yang pernah belajar di sini pun orang-orang yang telah menjadi syekh atau panutan bagi kita, diantaranya Buya Tengku Muda Wali Al-Khalidi di Labu Haji sebelum beliau berangkat ke Sumatera Barat untuk menambah ilmu yang telah ada di sini. Juga diantaranya Ustadz Manaf yang sekarang mengembangkan secara di Bulang Pidi secara Muhammadiyah. Ada juga Ustadz Profesor Ismail Suni. Beliau sendiri saya baca autobiografi beliau di buku beliau, bahwasanya beliau di sini belajar storynya di Al-Khairiyah ini agama, dan siangnya belajar HIS di Jalan TR Angkasa sekarang, Jalan Sudirman dulunya. Pemirsa, salah satu bentuk keberhasilan Aceh menerapkan syariat Islam karena ada faktornya para ulama dan keberkahan di dalamnya. Para ulama menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tapi masjid sebagai pusat pendidikan. Disinilah lahir para ulama, para tokoh yang insya Allah memunculkan keberkahan di daerah Aceh Selatan, dan semuanya mudah-mudahan juga ini menjadikan pembelajaran bagi kita untuk menjadikan masjid, mencintai para ulama, lalu mencintai nilai-nilai Islam di dalamnya. Pemirsa, masjid adalah sentral setiap pendidikan dimanapun. Dan Masjid Tua Khairiyah ini melahirkan banyak para ulama yang sangat terkenal, bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Seperti apa konsep masjid berbasis pendidikan? Lalu program apa saja yang dicanangkan sehingga masyarakat cinta dengan masjid, cinta dengan para ulama, lalu dia mensyiarkan nilai-nilai Islam, lalu terjadilah suatu kultural yang berbasis kebaikan dan kebermanfaatan di masyarakat. Masjid ini sangat terkenal dan merupakan masjid salah satu di antara masjid tertua yang ada di Indonesia, dan yang pembangunan masjid ini juga dibangun oleh seorang ulama, seorang syekh, dan ini menggambarkan para ulama yang banyak di daerah ini berbasis menghidupkan suasananya dari sebuah masjid. Dan di samping saya ada Bapak Bupati Pak Tengku Amran. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi kita sudah lihat suasana masjid ini, sudah diskusi sama tokoh masyarakat juga tentang bagaimana sejarah terhadap Masjid Tua Khairiyah ini. Nah, yang uniknya masjid ini dulunya kan jadi pusat pendidikan Pak Tengku Amran. Bagaimana banyak melahirkan salah satunya ulama terkenal yang ada di Aceh Selatan. Bahkan profesor pun juga lahir dari sebuah pusat pendidikan ini.
Kira-kira seperti apa konsep pendidikan yang berbasis masjid, Pak Tengku Amran? Alhamdulillah, di samping masjid tempat utama tentang beribadah yaitu melaksanakan yaitu salat lima waktu sehari semalam, juga masjid ini menjadi basis tempat pendidikan, belajar Al-Quran, dan juga tentang pelajaran fikih dan juga perguruan yang lain, sehingga masjid ini tidak terpusat saja kepada yaitu untuk salat saja, sehingga banyak itu melahirkan generasi yang Islami, sehingga melalui yaitu pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustaz dan ustazah di masjid ini, sehingga generasi Islam itu terus berkembang. Masya Allah. Kalau kita ingin lihat Pak Tengku Amran, Aceh Selatan salah satunya penghasil rempah-rempah. Ada pala, ada cengkeh dan sebagainya. Bahkan sampai ekspansinya ke luar negeri, bukan hanya lokal saja. Apakah ini bentuk bagaimana keberkahan dari daerah ini, lahirnya para ulama berbasis masjid, atau seperti apa? Ya, memang Aceh Selatan ini memang dikenal daerah yang subur, ada datarannya, ada pegunungannya, dan juga banyak rempah-rempah, pala, cengkeh, lada maupun yang lainnya. Ini tidak terlebih karena kita selaku orang Islam harus ada suatu ikhtiar dan usaha dan diberi baru itu sempurna. Baik, kalau kita ingin lihat arsitektur dari proses pembangunan ini seperti nuansa kayak Demak, ya, Banten, dan ini juga arsitektur yang bangunnya adalah arsitektur Muslim dari Tionghoa. Artinya Aceh Selatan ini ekspansinya sudah ke luar negeri sampai mendatangkan para arsitek-arsitek terbaik yang ada di negeri-negeri lain. Nah, melihat hal ini, Pak Tengku Amran, masyarakat menyikapi hal ini betapa Aceh hebat sekali. Untuk kedepannya agar terus Aceh berkembang seperti dahulu yang mampu mengekspansikan ke luar negeri, terus melahirkan para arsitek terbaik, seperti apa kira-kira langkah yang ingin dilakukan untuk lebih baik ke depannya? Ya, pada konsepnya untuk lebih baik ke depan itu tidak terlepas daripada konsep ilmu, itu agama maupun pendidikan ilmu. Tanpa dibekali dengan ilmu tidak mungkin kita bisa mengalami sejarah yang telah lampau. Jadi juga alhamdulillah kita di Aceh Selatan khususnya di tempat Tuan ini satu ini bahwa di sini ada beragam agama kan, ada itu Cina, itu mereka sudah mempunyai keturunan beranak cucu di sini. Di sini menerima dan toleransi beragamanya yang sangat luar biasa. Insya Allah. Nah, kalau kita ingin lihat Pak Tengku Amran di Aceh Selatan ini di mana-mana berapa jarak masjid. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan di Aceh Selatan ini begitu banyak masjid-masjid dan masyarakat juga ikut serta dalam mengaplikatifkan nilai-nilai kemasjidannya? Begini, sebenarnya tidak ada indikasi kalau mau pergi berjamaah ke masjid itu jauh, sehingga dengan jaraknya masjid yang tidak terlalu jauh, sehingga tidak ada alasan bagi khususnya bagi kaum laki-laki ini kalau berjamaah kami harus menempuh perjalanannya sampai berjalan kaki maupun jalan ronda sekian kilometer. Jadi dengan adanya masjid yang begitu rapat, begitu jauh jaraknya tidak begitu jauh, sehingga walaupun mungkin jamaahnya tidak begitu penuh secara masjid, tetapi karena yaitu masjidnya yang terlalu dekat sehingga jamaahnya insya Allah ini terus tambah. Amin, Masya Allah. Apa pesan dan nasihat Bapak Tengku Amran terhadap masyarakat di Aceh nasional dan untuk kita semua dalam bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat sentral peradaban, apapun nilai-nilai yang banyak dalam masjid terbawa dalam aktivitas kita. Ketika sholat diajarkan disiplin, maka dalam bekerja pun ada nilai kultur disiplin. Ketika sholat diajarkan tentang takzim, patuh kepada imam, maka ketika bekerja pun ada nilai-nilai takzim dan kepatuhan pada seorang pemimpin. Dan seterusnya, sebagaimana Pak caranya, pesan dan nasihatnya agar nilai-nilai kemasjidan, nilai-nilai sholat teraplikatifkan dalam sebuah pekerjaan di pemerintah atau dimanapun. Ya, pesan kami selaku kepala daerah dalam hal ini terutama untuk meningkatkan yaitu para jemaah di masjid di setiap masjid yang Kabupaten Aceh Selatan dengan metode pelaksanaan yaitu menghidupkan majelis taklim. Majelis taklim itu ada untuk kalangan perempuan dan juga untuk kalangan partai juga untuk kalangan anak-anak muda. Dengan kita bekali dengan ilmu agama kepada mereka sehingga mereka mempunyai nilai kesadaran tinggi dalam hati mereka bahwa ini satu kewajiban yang patut bagi kita setiap individu kita. Dengan adanya ilmu kepada mereka, saya yakin itu tanpa begitu waktunya sudah datang, mereka sudah tekan hatinya. Masya Allah. Pemirsa,
ketika masjid dijadikan satu sentral, diaplikatifkan dalam nilai pemerintahan, diaktifkan dalam sosial masyarakat, budaya pendidikan, maka keberkahan bakalan muncul dari suatu daerah bahkan negeri ini. Karena Aceh Selatan banyak mengandung nilai rempah-rempah bahkan mampu mengekspansi ke luar negeri. Dan ini salah satu bentuk keberkahan yang ada di negeri yang begitu banyaknya para ulama. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin cinta dan membawa nilai-nilai masjid, membawa nilai-nilai sholat kita dalam aplikatif kehidupan kita. Pemirsa, wisata yang paling membahagiakan adalah wisatanya di rumahnya Allah, di masjid. Aceh Selatan banyak masjid-masjid bersejarah, bahkan banyak di antaranya masjid tertua yang ada di Indonesia. Dengan masjid, tempat wisata yang paling menyenangkan, karena dengan bersujud, kita membuktikan semakin baiknya, semakin cintanya seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dengan sujud, dosa-dosa digugurkan, doa-doa dikabulkan, harapan keajaiban dihadirkan. Mudah-mudahan perjalanan jejak Islam yang ada di kota Tapak Tuan, Aceh Selatan menggambarkan betapa pentingnya seorang muslim mencintai masjid, menjadikan masjid sebagai sentral pendidikan, sentral peradaban, dan sentral semua sendi kehidupan kita. Mudah-mudahan perjalanan ini membuat kita cinta dengan masjid, cinta dengan para ulama, dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa di rumahnya Allah dalam surganya terbaik, dan mudah-mudahan juga hidup kita semakin berkah, semakin mulia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.